Selamat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita kembali ke pertanyaan yang diajukan oleh teman kita di video yang sebelumnya ya. Di mana di jalan yang digunakan bersama-sama terjadi kecelakaan misalnya. Ya, di video yang pertama kita sudah sampaikan, misalnya kita buat ilustrasi begini, ini IUPA, kemudian ini IUPB, ini pelabuhan. Oke. Ini sungainya. Nah, IUPB sudah punya jalan angkut menuju pelabuhan seperti ini. Nah, tinggal menyambungkan ke sini. Ya. Tinggal menyambungkan ke sini. Nah, misalnya terjadi kecelakaan di IUPB atau di jalan yang digunakan bersama-sama tadi. Taruhlah kecelakaannya. Di sini bisa terjadi beberapa jenis kecelakaan. Taruh misalnya tabrakan antar DT, tabrakan DT. Bisa A dengan A, tapi di wilayah B, bisa A dengan B, atau B dengan B. Yang pertama yang ingin kita sampaikan, apakah kecelakaan tambang? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian masuk statistik siapa? Statistik kecelakaan siapa? A atau B? Nah, itu yang akan kita jawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh teman kita. Nah, yang pertama kita lihat dulu, apakah ini kecelakaan tambang? Nah, maka kita kembali ke kriteria kecelakaan tambang sebagaimana sudah diatur di dalam Kepmen 1827 2018 lampiran 3 halaman 146. Ada 5 kriteria kecelakaan tambang. Oke. Nah, yang pertama benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Artinya tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada rekayasa, tidak ada sabotase dan lain sebagainya. Tidak ada unsur kriminal di situ. Kemudian yang kedua, menimpa pekerja tambang atau orang yang diberi izin. Yang ketiga, akibat kecelakaan itu terjadi akibat kegiatan usaha pertambangan. Yang keempat, terjadi pada jam kerja untuk pekerja tambang atau setiap saat untuk orang yang diberi izin. Dan yang kelima, terjadi pada wilayah kegiatan usaha pertambangan atau wilayah proyek. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Terjadilah kecelakaan misalnya di sini, ya. Di titik sini. Taruhlah ini kilometer 24 misalnya, gitu ya. Terjadi kecelakaan. Nah, mari kita lihat kecelakaan tambang atau bukan. Nah, misalnya kecelakaan itu melibatkan B dengan B misalnya. Apakah itu benar-benar terjadi? Ya tentu, tidak mungkin seorang operator merencanakan, oh nanti di kilometer 24 saya mau tabrak dulu DT dengan nomor lambung 15 itu. Kan nggak mungkin, maka benar-benar terjadi. Misalnya, dan ini mengakibatkan cedera buat si operator. Berarti menimpa pekerja tambang. Operator ya tentunya pekerja tambang. Oke, nah kemudian akibat kegiatan usaha pertambangan, mengangkut batu bara ini misalnya atau ore ini, ya tentu bagian dari kegiatan usaha pertambangan, maka memenuhi kriteria nomor 3. Apakah terjadi pada jam kerja? Ya, taruhlah itu terjadinya misalkan jam 3 sore atau 2 sore, ya itu terjadi pada jam kerja. Di dalam wilayah IUP, ya karena yang korban itu adalah B, maka di dalam wilayah B juga, maka ini dipenuhi semua, maka ini kecelakaan, statusnya adalah kecelakaan tambang. Oke. Kemudian bagaimana dengan kalau A dengan A? Kalau tadi kan B dengan B. Nah, bagaimana kalau A dengan A? Benar-benar terjadi? Ya, saya yakin tidak direncanakan. Menimpa pekerja tambang? Bukan, karena di wilayah B. Operator A bukan pekerja tambang di wilayah B. Tapi statusnya orang yang diberi izin. Maka memenuhi kriteria nomor 2.
Akibat kegiatan usaha pertambangan, ya jam kerja, ya WIUP, enggak juga. Ya, karena ini bukan WIUP-nya A. Ya, wilayah proyek bukan juga. Tapi karena wilayah proyek ini di dalam PP 96 2021 di pasal 45, maka pengusaha dapat memohon wilayah di luar WIUP untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan. Ya, tapi di luar wilayah usaha pertambangan itu bukan berarti WIUP-nya orang lain. Betul, B sudah di luar A. Berarti B ini wilayah proyek untuk A. Nggak bisa begitu, karena ini ada yang punya, yaitu si B. Oke, nah maka ini tidak bisa jadi wilayah proyek untuk si A. Maka apakah ini kecelakaan tambang? Yes, nah maka di sini dipenuhi nih. Ya, di dalam MOU tadi, salah satu yang harus dipastikan adalah statistik siapa. Nah, kita kan sudah membahas di video sebelumnya di Permen 26, Permen SDM tentunya, 2018, pasal 1 ayat 18, bahwa KTT adalah yang memimpin dan bertanggung jawab di WIUP-nya. Oke, berarti yang bertanggung jawab di sini, di mana terjadi kecelakaan A dengan A, di wilayah B, KTTB lah yang tanggung jawab. Oke, nah KTTB yang tanggung jawab. Oh, berarti masuk statistik B dong. Ini tetap masuk kecelakaan tambang. Tapi kalau masuk statistik IUPB, nggak fair buat IUPB. Nggak fair. Orang yang celaka A dengan A kok udah menumpang celaka lagi terus masuk statistik B. Nggak fair. Nah, terus masuk statistik siapa? Masuk statistik IUPA. Maka disinilah disepakati. Kalau B dengan B, maka masuk, ingat B itu yang punya wilayah, maka masuk statistik B. Kalau A dengan A, masuk statistik A. Nah, yang ketiga, bagaimana kalau A dump truck IUPA tabrakan dengan dump truck IUPB di jalan yang digunakan bersama di wilayah B? Nah, ini semua dipenuhi, maka disepakati di sini. Di dalam MOU tadi, maka yang kalau celaka, dua-duanya celaka misalnya, baik operator IUPA maupun operator dump truck IUPB, dua-duanya cedera. Maka masuk statistik siapa? Kalau A dengan B, maka dibagi dua. Yang A masuk statistik IUPA, yang B masuk statistik IUPB. Seperti itu. Jadi bukan berarti menjadi bukan kecelakaan tambang. Tetap kecelakaan tambang, hanya dibagi begini. Jadi kalau B dengan B tentunya masuk statistik B. Kalau A dengan A yang punya wilayah B, nggak fair kalau masuk statistik IUPB, maka masuk statistik IUPA. Kalau A dengan B tabrakan, maka korban dari dump trucknya IUPA masuk statistik statistik kecelakaan IUPA. Korban dari dump truck IUPB masuk statistik kecelakaan IUPB. Jadi tidak ada keraguan sebenarnya sahabat dunia tambang kita. Jadi kita simpulkan di sini, apakah jalan angkut boleh digunakan bersama-sama 2 atau lebih dari IUP? Boleh. Ya, boleh. Karena dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 3 2020 Pasal 91 dan PP 96 2021 Pasal 173. Nah, kemudian kalau memang mau dimanfaatkan bersama, pastikan jalan yang digunakan bersama-sama itu masih aman untuk dioperasikan. Ya, dengan cara membuat kajian teknis, termasuk traffic density. Dan harus ada MOU antara IUP yang nebeng dan IUP yang ditebengin, yang punya jalan, antara A dan B. Ya, terkait dengan beberapa hal yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya, termasuk road maintenance, peraturan siapa yang berlaku di jalan yang dipakai bersama itu, dan sebagainya. Kira-kira begitu sahabat dunia tambang kita. Kalau ada pertanyaan lain atau ada pendapat lain, silahkan masukkan di kolom komentar. Ya, saya pikir sampai di sini pertemuan kita untuk video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya.